Shalom anak-anak sekalian, apa kabarnya hari ini? Pak harap dalam keadaan sehat selalu. Oke, materi dalam video pembelajaran kali ini berbicara mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Ini merupakan materi sejarah Indonesia kelas 12. Nah, teknologi informasi dan komunikasi apa yang kita pelajari? Ada 4 ya. Yang pertama itu radio, yang kedua televisi, yang ketiga handphone, dan yang keempat internet. Nah, anak-anak sekalian, yang pertama adalah radio. Nah, anak-anak bisa perhatikan. Nah, bagaimana sejarah perkembangan radio di Indonesia? Jadi, radio di Indonesia itu dimulai sejak zaman pendudukan Belanda. Jadi, radio pertama yang didirikan itu bernama Bataviase Radio Vereniging atau BRV, yang berdiri itu tanggal 16 Juli tahun 1925. Kemudian dalam perkembangannya ada sebuah radio lagi yang bernama Netherlands Indische Radio Omroep Mits atau disebut NIROM. Nah, anak-anak perlu ketahui radio ini dipakai oleh kaum penjajah atau dalam hal ini Belanda untuk bagaimana menanamkan kuku penjajahan di Indonesia, atau lebih singkatnya bisa dijelaskan lebih untuk mempertegas lagi pendudukannya di Indonesia. Maka sebagai respon atas tindakan Belanda ini, maka kaum pribumi atau dalam hal ini orang-orang Indonesia mendirikan radionya sendiri. Radionya itu bernama Solose Radio Vereniging atau Radio di Solo. Ini didirikan 1 April 1933 yang dipelopori oleh Mangkunegoro ke-7 dan juga Insinyur Sarsito Mangunkusumo. Nah, pada masa penjajahan Jepang, itu radio digunakan oleh Jepang untuk propaganda persemakmuran Asia Timur Raya dengan Jepang itu sebagai ketua atau kakak atau saudara tua, dan juga untuk mempropagandakan perang Asia Timur Raya. Nah, masih pada era pemerintahan atau pendudukan Jepang, ketika Jepang kalah dalam perang Asia Timur Raya, maka berita kekalahan Jepang itu disiarkan melalui radio Jepang, dan orang pertama yang mendengar adalah Sultan Syahrir. Nah, Sultan Syahrir ini merupakan tokoh yang tergabung dalam golongan muda dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, bagaimana pada era kemerdekaan? Nah, pada era kemerdekaan ini atau setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan, maka radio digunakan untuk sebagai sarana penyebarluasan berita proklamasi. Nah, ingat kembali ya materi sebelumnya atau pada pembahasan di kelas 11, penyebarluasan berita proklamasi itu dilaksanakan atau dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama radio, yang kedua surat kabar, dan yang ketiga melalui utusan-utusan daerah. Yang berikut dalam perkembangannya dilaksanakan konferensi radio, itu tanggal 12 sampai 13 Januari 1946, yang menetapkan bahwa RRI atau Radio Republik Indonesia itu sebagai jawatan pemerintah. Nah, bagaimana peran radio di era reformasi? Jadi, era reformasi radio itu sebagai sarana informasi. Jadi, jika awalnya radio hanya berkutat sebagai media hiburan, maka seiring dengan dibukanya keran kebebasan pers dan kebebasan berekspresi, peran radio itu mulai bergeser tidak hanya sebagai media hiburan, melainkan juga sebagai media informasi yang sangat penting. Nah, yang berikut pada masa pandemi ini, radio juga berfungsi untuk beberapa hal yang cukup banyak, salah satunya di bidang pendidikan. Seperti contoh adalah mereformasi pendidikan, mensuplemen pengajaran di sekolah, memperluas jangkauan pendidikan formal ke berbagai segmen masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam mengikuti pendidikan formal di sekolah, dan juga memperluas jangkauan pendidikan non-formal ke segala segmen masyarakat yang membutuhkannya. Yang berikut adalah televisi.
Jadi televisi yang pertama di Indonesia atau channel TV yang pertama di Indonesia itu bernama TVRI atau Televisi Republik Indonesia. Nah, untuk apa sebenarnya adanya televisi atau siaran TVRI di Indonesia? Kalian perhatikan, jadi TVRI pertama kali mengudara di Indonesia itu bagaimana untuk menyiarkan siaran langsung Asian Games tahun 1962 di Jakarta, Indonesia. Nah, tanggal 17 Agustus 1962 itu siaran perdana. Nah, ini untuk menyiarkan secara langsung proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian tanggal 24 Agustus 1962 menyiarkan pembukaan Asian Games dan juga menyiarkan partai-partai yang tersaji dalam Asian Games tersebut. Nah, karena dinilai berhasil, maka pemerintah mengeluarkan peraturan tentang pembentukan TVRI Foundation dan berhasil menjaring sekitar 10.000 pemilik TV di Indonesia. Nah, akhir tahun 1980-an barulah muncul channel-channel TV baru. Ini baru ya, bukan batu. Dan berkembang cukup pesat hingga sekarang ini. Bahkan setiap provinsi sudah memiliki channel TV masing-masing. Nah, dalam perkembangannya muncul channel-channel TV yang baru yang sampai sekarang ini mengalami perkembangan. Contoh yang di sini Pak ambil yaitu RCTI berdiri tanggal 21 Agustus 1987. Kemudian Metro TV berdiri 25 Oktober 1999. Juga ANTV berdiri 1 Januari 1993 dan lain-lain. Nah, untuk channel TV secara umum bisa kalian lihat pada gambar ini. Nah, yang berikut kalian perlu lihat di sini. Jadi kita Provinsi NTT juga punya channel TV sendiri, namanya itu AFB TV atau disingkat Anak Fobo Merata Broadcast TV. Jadi adalah salah satu televisi lokal pertama di Kota Kupang, NTT. Nah, AFB TV ini diluncurkan pada tanggal 29 Desember 2006. AFB TV sendiri berkantor di Jalan HR Koro, kilometer 7, Kota Kupang, NTT. Jadi AFB TV itu berada di channel 40 UHV. Nah, kalian bisa perhatikan ini dari logo AFB TV. Dan gambar kedua dan ketiga adalah berbagai siaran dari AFB TV sendiri. Jadi ada macam-macam siaran, ada berita, ada hiburan, ada musik, dan masih banyak lagi. Yang berikut adalah handphone. Jadi kalian bisa perhatikan di gambar samping sini, ini kan ada berbagai jenis handphone. Dalam perkembangannya kira-kira yang pertama ini seperti ini, sampai pada sekarang ini yang sudah pakai tablet. Nah, untuk yang di bawah sini, ini adalah bagaimana perkembangan sistem jaringan dan juga layar HP yang ada. Itu dimulai tahun 1984. Menggunakan teknologi NMT dari Eropa dengan sistem analog. Sistem analog ini adalah sistem yang masih hitam putih kalau kita bilang secara kasar seperti itu. Dengan sistem jaringannya itu masih generasi pertama atau 1G atau 1G. Nah, dalam perkembangannya tahun 1993 itu baru mulai diperkenalkan teknologi GSM atau 2G dengan operatornya itu PT Satelindo. Tahun 2003 baru diperkenalkan sistem 8G yang jaringannya itu adalah 3G atau H+. Kemudian untuk 4G sendiri itu tahun 2008 yang awalnya itu dikenal dengan WiMAX, tetapi lebih populer dengan sebutan LTI. Nah, untuk tahun 2019 sendiri itu teknologi 5G atau 5G ini sudah mulai digunakan negara-negara maju, termasuk di Indonesia. Bahkan sekarang tahun 2022 ini sistem operasi 5G atau 5G ini sudah ada di Indonesia, bahkan di Kupang juga sudah ada. Salah satu HP yang support adalah contohnya itu HP Xiaomi. Bagaimana dengan perkembangan HP dan jaringan? Ini bisa dilihat di sini. Gambar yang pertama ini kira-kira adalah evolusi dari HP itu sendiri, seperti gambar di slide sebelumnya.
Kemudian di yang bawah sini adalah perkembangan sistem jaringan di dunia pada umumnya dan khususnya di Indonesia. Kalian bisa perhatikan di sini ada tahunnya berbeda. Tetapi ini tidak jadi soal karena yang di slide sebelumnya atau di yang tadi itu adalah perkembangan di Indonesia. Kalau ini secara umum. Kemudian sistem operasi pada HP pada umumnya itu ada cukup banyak, tetapi yang paling populer itu adalah iOS dan juga Android. Itu yang paling populer dan banyak digunakan di Indonesia, termasuk sekarang ini juga yang kalian pegang itu pasti adalah Android juga. Yang berikut adalah internet. Jadi perkembangan internet di Indonesia itu dimulai tahun 1990-an. Jadi perkembangannya itu dengan nama Paguyuban Network. Pada tahun 1994 baru mulai Indonet itu mulai beroperasi. Jadi Indonet ini merupakan ISP komersial pertama di Indonesia. Setahun setelah itu, tahun 1995, berkembang menjadi BBS atau Bulletin Board System. Jadi ini bisa akses telnet ke luar negeri menggunakan akses HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Nah, untuk mesin pencarian sendiri mulai berkembang dan mengalami perkembangan. Sekarang mesin pencarian cukup banyak, ada Google, Yahoo, Bing, dan lain sebagainya. Kemudian untuk penggunaan internet sekarang sangat luas dan cukup luas dan berkembang. Salah satu contoh adalah transaksi ekonomi yang kebanyakan menggunakan internet. Nah, aksesnya menggunakan apa? Aksesnya itu menggunakan HP, komputer, dan lain-lain. Sekian dari penjelasan singkat materinya. Terima kasih.